Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsandi Gunsantok. Kali ini kita mau bincang dengan Kadisnaker Provinsi Lampung mengenai aplikasi Si Gajah. Jadi bagi teman-teman yang belum punya kerjaan ataupun ingin pelatihan ataupun ingin magang ataupun ingin konsul, Lampung sudah punya aplikasi Gajah Lampung. Nah, di manakah aplikasi itu? Ada di Disnaker Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Pak Agus Nompitu dan Gubernur Mirja. Mungkin belum banyak yang tahu, mungkin kurang tersosialisasi ini ya, tapi ini akan saya coba sosialisasikan bagi perusahaan juga yang butuh karyawan bisa langsung berbicara dengan Disnaker agar lebih mudah dalam pencarian dan tidak bermasalah di dalam rekrutmen nantinya. Dan Disnaker siap untuk mengkomunikasikan bagaimana tata cara, bagaimana tidak melanggar undang-undang. Begitu juga dengan para karyawan yang belum punya kerjaan ataupun bakal jadi karyawan ya. Aplikasi ini gratis. Jadi kalau ingin pelatihan gratis di sini, nggak bayar. Konsul juga gratis, magang pun gratis. Coba aja aplikasi Gajah Lampung milik Pemprov Lampung dan dengarkan bincang-bincang saya ini sampai tuntas, sampai selesai. Jangan dipotong-potong. Pak Kadis, ini kan supaya nyaman dan aman ya. Mengantisipasi tenaga kerja ya. Bisakah itu provinsi ini juga meminta si perusahaan ini menghindari calo nih ya? Kan banyak suka calo, kalau pabrik-pabrik itu suka ada calo untuk karyawan nih, ini supaya masuk pabrik-pabrik besar yang bisa ratusan ribuan orang ya. Untuk rekrutmen itu melalui calo gitu ya. Lewat calo, karena dia nggak menggunakan online, dia offline karena kerjanya kasar ya, kasar betul, ya betul. Dia nggak membutuhkan sekolah yang berkualifikasi betul. Gitu. Nah, untuk menghindar calo ini apakah mungkin ya, ini kan yang sudah lagi uji coba di Jawa Barat ya, lagi diuji coba model loker gini, si perusahaan butuh berapa masuklah ke aplikasinya si provinsi gitu, untuk menghindari calo-calo ini yang nggak jelas akhirnya suka nipu juga. Gimana pendapat Pak Kadis? Ya, sebenarnya itu adalah problem yang sangat krusial ya terkait masalah tenaga kerjaan ini, karena lowongan kerja itu kan memang sedapat mungkin kita upayakan bisa dibuka seluas-luasnya. Karena upaya kita ini kan paling tidak bagaimana mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Dia mampu menyerap tenaga kerja yang ada di Indonesia dan yang ada di Provinsi Lampung, diikuti dengan bagaimana kita memberikan perlindungan terhadap tenaga kerjanya. Nah, mensikapi itu memang kita di Dinas Tenaga Kerja itu kita sejak tahun 2021 itu kita sudah meluncing sebuah portal aplikasi yang kita namakan Si Gajah Lampung. Si Gajah Lampung. Si Gajah Lampung itu khusus loker ya, lowongan pekerjaan. Bukannya lowongan kerja. Jadi Si Gajah ada Lampung, menunya banyak. Ini sebenarnya adalah memang gajah ini kita anggap ada salah satu ikon. Kemudian Si Gajah ini adalah singkatan dari Sistem Informasi Ketenaga Kerjaan Daerah Provinsi Lampung. Itu nasional apa lokal? Lokal. Provinsi punya yang terhubung dengan siap kerjanya Kementerian Tenaga Kerja. Oh, terhubung. Tapi bukan hibah dari sana ya, tapi buatan sini ya, lokal. Ini adalah genuine, original dari Provinsi Dinas Lampung. Tenaga Kerja Provinsi Lampung pada tahun 2021. Nah, Si Gajah ini juga adalah memiliki berbagai layanan-layanan di antara layanan yang diberikan oleh sistem Si Gajah ini, satu adalah ada Si Gajah Kerja, kedua ada Si Gajah Latih, yang ketiga ada Si Gajah Magang, yang keempat Si Gajah Konsul. Bisa konsultasi? Bisa konsultasi online, ya? Online. Oke. Nah, Si Gajah Kerja ini untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan pemberi kerja. Jadi pemberi kerja juga bisa mensubmit ya, kemudian menjelaskan kualifikasi maupun kompetensi yang dibutuhkan, persyaratan dari langsung online. Apa dia manual juga datang ke dia manual? Tidak, nggak perlu ya? Nggak perlu. Dia bisa
melakukan informasi itu melalui si Gajah Kerja. Web itu ya. Nah, kemudian nanti calon pekerjanya melihat kan dari daftar perusahaan-perusahaan yang menawarkan lowongan kerja, dia melihat apakah dia memenuhi kualifikasi sesuai dengan dipersyaratkan oleh pemberi kerja. Iya. Nah, itulah dia masuk di dalam aplikasi Si Gajah melalui Si Gajah Kerja. Nah, kemudian kedua, ada Si Gajah Latih. Kita punya 4 BLK, bahkan sekarang sudah ada UPTP yang Berarti dimiliki itu, maaf pusat. saya potong, itu Ya. keperluannya si pengusaha ya berarti ya? Ya, pengusaha untuk mencari pekerjaannya. Nah, dilatih di situ. Boleh, Oh, boleh. dilakukan seperti itu. Oke, silakan. Nah, silakan nanti dia masuk di dalam Si Gajah Kerja. Kalau memang kualifikasi si calon pencari kerja itu tidak memenuhi persyaratan atau kualifikasi yang dibutuhkan oleh pemberi kerja, silakan lihat nanti di Si Gajah Latih ada pelatihan apa yang bisa diikuti. Nah, kita punya 32 ya klaster kejuruan pelatihan, banyak sekali. Dan siap ya, instrukturnya juga ada. Instrukturnya sudah tersertifikasi semua. Tersertifikasi semua, tersertifikasi semua. Jadi Dan memang itu nanti setelah terdaftar dia manual ya? ya, maka bedanya Offline ya? bedanya Offline ya? kita ini di pelatihan yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja ini melalui 4 BLK yang kami miliki, BLK Bandar Lampung, BLK Metro, BLK Wai Abung, BLK Kalianda, itu kita latih dengan standar SKKNI. Sehingga SKKNI. ya standar kompetensi kerja. Kerja. Ya. Nah, jadi kalau yang dilatih oleh masing-masing dari 32 kejuruan yang tersebar di 4 BLK yang kami miliki, itu mereka betul-betul harus siap kerja. Jadi bukan sekedar ikut latihan, jadi begitu dia lulus dari pelatihan BLK, dia memang sudah dibekali kompetensi yang memang siap kerja. Ya, yang ini Jadi bukan sekedar kita latih, kita sosialisasikan, bukan. Bukan ya. Tapi mereka memang adalah mereka yang siap kerja. Makanya kita di ujung pelatihan itu namanya ada uji kompetensi. ada uji kompetensi juga. Baru mereka dikeluarkan sertifikat Kompetensinya ini serius ya? Nggak serius, ecek-ecek? Nggak ecek-ecek nilainya dia enggak, Pak ya? enggak ada. Jadi kalau tidak lulus dia. Ya, ya. Nah, kalau dia lulus, Jadi biar fair juga si kalau dia ikut kerja ya? otomotif, nah, misalnya otomotif, apakah roda 4, roda 2, ya dia sudah bisa buka bengkel sendiri paling tidak di rumahnya. Itu dipastikan dia berstandar SKKNI. Dan kalau perusahaan pemberi kerja perlu juga bisa ngambil dari situ. Kalau dia mau juga ya. Nah, macam-macam, ada yang elektronik, ada yang mungkin tata rias, busana. Itu berbayar Pak Kadis? Tidak berbayar. Tidak berbayar? Yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja semua gratis. Oh, Tidak ada. jadi si calon-calon karyawan ini ataupun yang baru postgraduate, baru lulus-lulus Ya, ini, postgraduate ya. boleh saja mendaftar di situ kan? Boleh. Maka dia harus pantau tuh Si Gajah. Apakah dia harus penduduk Lampung? KTP Ya, Lampung? kita mengedepankan tentu tenaga kerja Lampung ya, iya dong. Ya, kita benar. depankan itu kan. Gitu. Iya, iya. Nah, itu dari Si Gajah Latih. Di samping Si Gajah Latih, ada Yang lagi, ketiga, yaitu menunya Si Gajah Magang. Nah, magang ini adalah bagi mereka yang dilatih di tempat kerja. Oh, kita bisa nyiapin tempat dia magang? Magang. Wow. Magang. Jadi Luar dia biasa magang, itu, dia berlatih di tempat kerja. Tentu kami bekerjasama dengan forum HRD, ya, perusahaan-perusahaan yang ada di Ya, sumber Provinsi Lampung, untuk secara bertahap mereka melakukan magang kerja. Nah, pengalaman dari kami itu yang mengikuti magang kerja, itu 60-70% mereka yang ikut magang itu terserap di lapangan kerja, di mana mereka dilatih dan magang di perusahaan. Itu terserah. Malah diambil ya? Diambil, karena mereka sudah terampil. Ada 70%? 60-70%. Pasti. Setiap magang itu keluar pasti 60-70%. Mereka menilai juga ya? Ditahan oleh perusahaan. Ini dilatih. Berkompeten lah ya? Berkompeten. Jadi itu sangat efektif sekali program magang itu. Magang. Sehingga Itu 3 ya magang ya? Iya, magang. Itu Si Gajah Magang. Yang keempat, magang ini juga bisa magang luar negeri, juga begitu. Jadi, namun kalau untuk magang luar negeri, tentu kami bekerjasama. Ya, bisa magang ini untuk magang ya. Ini bisa kita lakukan dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan dan penempatan tenaga kerja di luar negeri. Ya. Berarti berbayar dia? Kalau itu berbayar Luar dengan negeri, pihak perusahaan penempatan. Oh ya. Dengan perusahaan penempatan. Jadi biaya, kami, kita hanya memfasilitasi itu. Tapi legal ya Pak ya? Legal. Okay. Yang kita lakukan justru yang legal. Jadi kita justru mengedukasi kepada masyarakat para pencari kerja yang ingin bekerja di luar negeri, ya, atau istilahnya pekerja migran Indonesia. Itu kita harapkan mereka harus aware ya, harus kemudian juga melihat apakah lembaga penempatan pekerja di luar negeri itu legal atau enggak. Ada berapa kita di Lampung ini? Kalau yang legal?
Itu legal banyak sekali ya. Saya lupa angka persisnya, tapi lebih kurang ada sekitar 30 sampai 40-an lembaga. Lumayan besar. Ya. Kalau LPK-nya ada 240 LPK dari punya mereka. Pelatihan-pelatihan yang dimiliki swasta. Oh, dimiliki swasta ya. Di Untuk luar pelatihan, yang untuk kita pelatihan. tadi berapa 4 tadi Kalau ya? yang kita 4. BLK 4. Nah, jadi namun demikian BLK ini kan juga diakreditasi. Walaupun dia milik pemerintah, dia diakreditasi. Kalau yang swasta? Yang swasta kita akreditasi juga. Jadi jangan sampai yang legal ya, Pak ya? semua yang legal. Iya. Ya, kalau yang legal kan nggak ketahuan. Iya. Nah, kalau yang legal kita akreditasi dulu, apakah sesuai kurikulumnya, metode pengajarannya, modulnya, instrukturnya, gitu. Semua sampai sistem kerjanya semua kita lakukan akreditasi, dan itu kita lakukan secara reguler setiap tahun. Oke. Gitu. Jadi 4 itu sudah Kemudian terakomodir. yang terakhir si gajah konsul. Oh ya, konsul ya, tadi konsul magang yang ya, keempat. magang dalam, magang Jadi luar ya. si gajah kerja, si gajah latih, si gajah magang, si gajah Ya, konsul. konsul. Nah, si gajah konsul ini untuk para pencari kerja atau masyarakat, para pekerja yang ingin mengkonsultasikan, mungkin ada persoalan yang dikeluhkan, dan itu kita jamin kerahasiaannya. Jam Misalnya, kerja itu, konsulnya jam kerja. online. Iya, Silakan. online itu jam kerja. Jam kerja nggak ada masalah. Oh, ada yang jawab, Pak? Ya, Ada ada yang adminnya, operatornya ada operatornya. Oke. Nanti kita jawab. Kalau misalnya tidak bisa dijawab malam itu, besok pagi kita akan segera respon. Nah, ini si gajah konsul. Bahkan terakhir sudah ada baru menu yang kita kembangkan sejak tahun 2023 itu adalah si gajah mediator. Jadi melakukan mediasi bila ada perselisihan-perselisihan. Ya, perselisihan tadi. Misalnya dia mau melapor ke sini jauh, ya laporkan aja bahwa Online, mereka ya. tidak dibayar upahnya, atau iya. upahnya tidak sesuai, atau mungkin THR-nya, atau mungkin BPJS-nya, atau hak-hak lain yang mungkin dia tidak dapatkan, atau terjadi pemutusan hubungan kerja, PHK dan sebagainya, boleh dilaporkan di si gajah mediator yang ada di Dinas Tenaga Kerja melalui aplikasi si gajah. Nah, aplikasi ini si gajah aja ya? Si Logonya gajah gajah? Lampung. Si gajah Lampung. Bisa di di-download lah. Logonya Di apa? Play Store. Gajah. Gajah ya. Si gajah Lampung. Tapi bukannya gajah sekarang diambil PSI? Bercanda aja. Gajah jadi menarik. Iya. Takutnya gajah diakuisisi juga oleh parpol. Iya betul. Oke. Nah, ini yang terakhir nih, menyikapi isu-isu, kita nggak perlu nyebutkan perusahaannya ya, ini juga sensitif nantinya, dan kan laporan-laporan kan pasti banyak juga ke Disnaker ya soal perselisihan tadi, dan saya dengar ada perselisihan soal penyekapan Pak Kadis. Itu bagaimana jalan keluar begitu? Ya, artinya bukan penyekapan, apa ya istilah apapun halusnya namanya lah ya. Yang pasti semua kita melihat kembalikan kepada Undang-Undang Tenaga Kerjaan, baik itu Undang-Undang 13 tahun 2003 dan yang sudah disempurnakan juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya, dan berbagai peraturan turunannya ya, ada PP-PP-nya juga yang saya sebutkan tadi, PP 35, PP 36, PP 37, itu semua mengatur terkait dengan persoalan-persoalan norma tenaga kerjaan. Jadi si perusahaan nggak boleh, walaupun dia pidana, nggak boleh menahan manusianya kan? Kalau melakukan penyekapan misalnya yang terjadi mungkin di perusahaan manapun yang ada di Indonesia, itu tidak diperkenankan. Jadi tidak diperbolehkan, karena prinsip daripada membangun hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja itu adalah membangun hubungan yang harmoni, ya, kemudian yang berkeadilan juga berkelanjutan. Ya, sehingga prinsip ini yang harus dipegang oleh para pengusaha dan harus diketahui juga oleh para pekerjanya, sehingga jangan sampai tidak ada hal-hal yang bersifat menjaga harmonisasi antara pekerja dan pengusaha, dan juga harus dengan prinsip keadilan dan juga berkesinambungan, karena sama-sama kita butuhkan satu sisi untuk mendukung terjadinya atau katakanlah pertumbuhan ekonomi ya di Provinsi Lampung dan di Indonesia. Tentu kita butuh para investor. Nah, kemudian begitu juga untuk menjalankan roda usaha investasi itu dia pasti butuh tenaga kerja. Betul. Sehingga tentu ini adalah merupakan satu hubungan yang kohesif yang harus saling menguatkan, sehingga satu sama lain harus berkontribusi bagaimana meningkatkan kinerja
kinerja, produk, barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Jadi di luar prinsip-prinsip itu tidak diperkenankan yang bakal kira-kira berakibat terhadap terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Nah, penyekapan itu barangkali termasuk satu sisi pelanggaran, bagian dari pelanggaran juga hak asasi manusia. karena dia bukan aparat penegak hukum ya perusahaannya. Kalau bukan, dia bukan aparat penegak hukum. Iya, bukan APH dia. Nah, jadi yang bisa melakukan penahanan itu adalah APH. Iya, kalau terlibat pidana lapor aja ke Lapor APH. aja ke APH. Oke. Ya, itu. Nah, satu lagi nih, Ya. saya baru ingat ini. Di Lampung Utara ada pabrik baru dibuka ya, entah pabrik apalah itu saya lupa, Ya, ya. pernah baca-baca ini baru kemarin. Jalanannya dirusak-rusak oleh masyarakat karena ada apa, entah apa gitu, ataukah soal tenaga kerja yang diwajibkan oleh masyarakat sana ngambil tenaga kerja di sana. Bagaimana pendapat Pak Kadis? Apakah si perusahaan ini memang harus ngambil total di sana, atau kalau dia tidak ada kualifikasinya apa yang tenaga kasar saja? Supaya ini tidak tadi hubungan antara pemberi kerja dan pekerja ini jalan. Si perusahaan baru investasi, sudah dibangun, terus nggak boleh beroperasi sama masyarakat di sana. Itu kan kasihan juga, Pak. Gimana, Pak? Ya, saya kira itu persoalan komunikasi ya. Persoalan komunikasi antara pengusaha juga tentu dengan masyarakat setempat, masyarakat lokal, dan juga tentu bagaimana pemerintah bisa menjembatani komunikasi antara pengusaha dan masyarakatnya. Nah, tentu investasi itu kan kita harapkan bisa bermanfaat. Berarti dari awal harusnya harus sudah dari awal. Jadi jangan bangun Anda berdiri tiba-tiba baru bangun diri, karena pasti tentu ada izin dari masyarakat. Hal seperti itu. Iya. Saya kira itu yang ada kesepakatan awal dulu lah, biar sama-sama enak, nggak buang juga ya di situ. Kalau memang ada persyaratan, kualifikasi yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja perusahaan itu, barangkali harus dibuka secara terbuka. Nah, kalaupun memang nanti memungkinkan untuk merekrut daripada tenaga lokal, kan bisa digunakan, misalnya untuk security atau untuk tenaga kerja yang tidak membutuhkan skill khusus. Tapi kalau dia harus membutuhkan kualifikasi tertentu, ya masyarakat setempat juga harus menerima, dan kalau pengen juga bekerja di situ, ya tingkatkan kualitasnya. Atau perusahaan yang membuka magang. Magang ini bukan hanya mengandalkan magang yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan APBN atau pemerintah daerah dengan APBD. Perusahaan pun bisa melakukan magang mandiri. Bukankah perusahaan ada CSR? Nah, mungkin ini bisa digunakan untuk kalau yang meningkatkan kualitas masyarakat lokalnya. Kalau yang CSR mungkin yang sudah berjalan ya. Tapi kalau yang perusahaan baru buka itu bisa juga dia komunikasi dengan dinas tenaga kerja kan, betul. Bagaimana menjebatani agar antara pemberi kerja dan pekerja ini bisa smooth, pabriknya bisa jalan kan gitu ya. Butuh pelatihannya bisa dengan kita. Disnaker kan siap untuk pelatihan baru kan semua. Dan penduduk lokal itu bisa langsung juga ke si gajah ini kan. Kalau nggak tahu online bisa tanya ke kabupaten biar di online kan. Dan gitu. kita punya fasilitas sarana untuk MTU, Mobile Training Unit. Ada juga ada yang sekarang kita gunakan. Zaman keliling ya. Bapak Gubernur kita, Bapak Rahmat Mirjani Jausal ini juga justru dia mendorong pada Dinas Tenaga Kerja berkolaborasi dan bersinergi dengan stakeholder yang lain, itu MTU, Mobile Training Unit, sehingga kita masuk ke desa-desa itu dengan konsep turun ke daerah-daerah, titik-titik di mana kita ingin meningkatkan kualitas. Karena kalau tanpa kualitas, maka tenaga kerja kita selalu yang unskilled. Nah, itulah kita masuk ke desa-desa. Bahkan sekarang kan sudah ada desil 1 ya, langsung menyentuh kepada kantong-kantong miskin. Kantong-kantong miskin harus kita gitu. Karena kan orang itu nggak mungkin miskin kalau dia punya lapangan kerja. Betul. Nah, untuk bisa punya lapangan kerja, dia punya kualifikasi atau kompetensi. Nah, ini yang skill harus linear semua. Dan mungkin ada baiknya juga untuk masyarakat yang nggak begitu paham, di setiap pabrik itu diwajibkan ada call untuk menghubungi Disnaker, mau soal loker, mau soal pelatihan gitu. Mungkin ada baiknya terpampang juga di pabrik-pabrik ini ya. Jadi bagusnya seperti itu ya. Jadi Pak Kadis mungkin kabupaten kota pasang, pabriknya yang suruh pasang aja di betul. Sounding kalian pasang ini biar orang kalau mau kerja bisa pelatihan situ, nanti dia bisa magang di mana kan gitu ya. Oke, Pak Kadis, ada yang mau disampaikan lain sebelum kita tutup? Sebelum ditutup mungkin Bang Perdi, dalam kesempatan ini saya juga
menghimbau katakanlah kepada dunia usaha yang ada di Provinsi Lampung dan juga aspek ketenaga kerjaan yang ada di Provinsi Lampung. Kita berharap bahwa bisa menjaga suasana yang kondusif, yang harmonis lah, sehingga iklim investasi kita bisa berjalan dengan nyaman, sejuk, lancar. Dan kemudian juga hubungan industrial antara pengusaha dan para pekerja juga ini bisa terbangun hubungan yang harmonis, berkeadilan dan juga berkesinambungan. Nah, ini harapan kita, dan gunakanlah aplikasi Si Gajah Lampung yang bisa menyampaikan konsultasi-konsultasi bila ada hal yang karena keterbatasan jarak atau mungkin karena tidak bisa katakanlah dengan alasan-alasan tertentu untuk datang langsung secara fisik ke Dinas Tenaga Kerja, bisa menyampaikan secara online melalui aplikasi Si Gajah. Ya, itu yang kita sarankan. Dan bagi pencari kerja mungkin juga bisa membuka informasi-informasi lowongan kerja dari Si Gajah Kerja. Lihat informasinya. Dan ini langsung terkoneksi, ya, terhubung dengan aplikasi Siap Kerjanya Kementerian Tenaga Kerja. Nah, Si Gajah ini operatornya UPT atau langsung ditangani oleh bagian penempatan tenaga kerja. ada khusus ya operatornya yang memang ahlinya aplikasi dia. Memang aplikasi. Oke, Pak Kadis, kita sudah bincang cukup panjang, berapa poin, ada 3 poin tadi yang didapat dari Karang Indah Mall, kemudian soal tenaga kerja lain, soal Si Gajah Lampung ya. Gajah Lampung ini aplikasi tenaga kerja. Betul. Ya, jangan salah juga. Nanti kalian mendaftar di Gajah Super TBK, itu partai politik ya, jadi nggak bisa juga. Ini Si Gajah Lampung aplikasi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung punya. Jadi tadi ada 4 poin ya, ada Si Gajah Kerja, ada Si Gajah Latih, ada Si Gajah Magang, dan terakhir Si Gajah Konsul. Ada tambahan baru Ada tadi? tambahan sedikit penting bagi perusahaan-perusahaan, karena kita ini kan problem persoalan penyerapan tenaga kerja dengan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung yang berada pada angka 4,06 secara detil. 4,06 tingkat pengangguran terbuka. kecil lah berarti. Yang 4,06 itu Dari yang baru-baru lulus ini ya? iya, Oke. ya semua, bukan hanya baru lulus. Ini semua yang mereka masuk dalam usia kerja, yang masuk dalam angkatan kerja. Oke, silakan. Nah, oleh sebab itu kami menghimbau kepada perusahaan juga, kiranya dalam memberikan informasi lowongan kerja itu harus bersifat transparan, terbuka, ya. Bersyukur kita berharap Jangan tutup, jangan kocok bukam ya. jangan close rekrutmen. Kata kita kocok bukam Ya, gitu, jangan ya. Diam-diam udah masukin tenaga kerja. Iya. Nah, Nanti jadi- masalah ke kita kita lagi. juga. Oke, Jadi ya. berharap itu diberikan secara transparan dan diupayakan mengutamakan kepada cara para pencari kerja lokal. Kemudian yang kedua, persyaratan-persyaratan yang kira-kira akan menghambat masa depan bagi para pencari kerja itu mungkin harus kita makin minimkan. Jangan sampai anak-anak fresh graduate begitu dibuka lowongannya, oh ternyata persyaratannya sudah berpengalaman 2 tahun, 3 tahun. Nah, ini dia sudah terbunuh duluan. Iya. Sedangkan dia baru fresh graduate. Iya. Gimana dia bisa dapat itu? Padahal ada jalan lain untuk pelatihan. Ada jalan lain, yaitu dengan magang Ya, dan kerja. pelatihan. Nah, jadi kalau memang dia butuh, katakanlah persyaratan-persyaratan dia sudah pengalaman, nah perusahaan itu saya himbau untuk bisa mengadakan magang mandiri, ya untuk kepentingan rekrutmen tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki. Itu aja mungkin Oke. sebagai tambahannya, Bang. Ya, pemirsa, tadi sudah dijelaskan bagi pemberi kerja ataupun pencari kerja. Ya. Pencari kerja yang belum pengalaman bisa berlatih di Si Gajah Lampung aplikasi di Snaker Provinsi Lampung, itu gratis, tidak ada biaya. Betul. Dan bagi si pemberi kerja juga, kalau membutuhkan kualifikasi khusus atau butuh skill seperti apa, kalau tidak punya tempat pelatihan juga bisa di Snaker, ataupun tadi pengumuman soal pencari kerja bisa juga dikomunikasikan dengan lokernya si Gajah Lampung ya, aplikasi Gajah Lampung, agar semua bisa termonitor dan tidak ada perselisihan hubungan industrial antara pemberi kerja dan penerima kerja. Jadi kepada teman-teman atau pekerja yang belum bekerja, yang siap mau bekerja, jangan ragu-ragu lagi. Ternyata banyak masih tempat kerja itu, asal kalian membuka
buka mata lebar-lebar, berkomunikasi, dan nanti juga di Snakertrans akan memberikan sosialisasi soal di mana untuk berlatih, di mana untuk magang, di mana ada lowongan kerja. Demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Ferdi.